steps to prepare ROPA. Ini agak sedikit detail, tetapi saya fikir perlu. Ya. Step yang pertama ialah untuk melakukan information audit ataupun data mapping exercise. Ya, to clarify, untuk mengetahui apakah data pribadi apa yang kita miliki, kita simpan di mana. So data mapping ini biasa dilakukan melalui questionnaire, ya, yang bisa kita hantar kepada all the departments. Kalau sebuah universiti misalnya, semua departments ataupun semua unit-unit di dalam suatu institusi itu kita hantar questionnaire untuk mengetahui data apa yang mereka collect, di mana mereka simpan. Ya. So dalam questionnaire itu, ini persoalan-persoalan yang harus dimasukkan supaya mereka bisa jawab. Why do you use personal data? Who do you hold information about? What information do you hold about them? Yeah? Who do you share it with? How long do you hold it for? How do you keep it safe? Jadi dalam questionnaire ini beberapa soalan basic yang kita bisa tanya kepada each department di dalam institusi kita. Karena ini peranan DPO ini. DPO harus tahu, ya. Kemudian perkara yang kedua yang kita bisa lakukan ialah kita berjumpa secara bersemuka dengan key business function. Ya. Jadi apabila ini bisa dilakukan, ini dapat membantu DPO untuk mendapat kefahaman yang lebih baik mengenai certain departments. Ya. Next slide, please. Saya berikan contoh. Kalau kita berjumpa dengan IT staff, ya, IT staff bisa membantu DPO untuk menjawab persoalan mengenai technical security measures. Ya, kita mungkin nggak tahu. Kita sebagai DPO yang mempunyai legal background ataupun management background tidak begitu mengerti apakah technical measures yang ada ataupun in place in our organizations yang digunakan untuk melindungi data pribadi customer ataupun data pribadi karyawan. Ya. Jadi dengan bertemu dengan IT staff, mereka bisa bantu. Ya. Kemudian jika kita bertemu dengan information governance staff, mereka bisa bantu kita dari segi informasi mengenai retention periods, iaitu berapa lama data ini disimpan, data ini disimpan untuk berapa lama, data jenis ini berapa lama. Kalau kita bertemu dengan legal and compliance staff, ya, mereka bisa memberikan detail mengenai data sharing agreements misalnya. Contoh, ya, data sharing agreements, ya. So the next slide. So jadi itu kepentingannya untuk kita bertemu secara face to face dengan head of departments especially, ya. Perkara kedua yang kita bisa lakukan ialah to locate and review policies, procedures, contracts and agreements. Ini bisa membantu seseorang DPO untuk membuat perbandingan, ya, antara the intended dan actual data processing activities, ya. Apakah dokumen-dokumen ataupun policies ataupun contracts yang perlu kita lihat, itu dia. Data protection policies, data retention policies, data security policies, system use procedure, data processing contracts, data sharing contracts. Ini cuma sebahagian, ya. Kita bisa lihat ini, ya, untuk kita menyediakan ROPA itu tadi.